dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur kepadamu Yesus yang baik. Oh, haleluya. Jadikan aku seturut kehendak-Mu, seturut rencanamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang sanggup melembutkan hatiku, Tuhan, mengubahkanku, Yesus, seturut kehendak-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Mari kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Nya, tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka bersama-sama dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita baca, kalau saudara mau ikut baca bersama-sama boleh. Baca perlahan-lahan karena mungkin saudara mendengarkan menggunakan headset. Kita baca, 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ini ayat yang luar biasa. Kalau kita mau bedah, wah ini ayat yang dalam sekali. Tapi karena pagi hari ini, kita tidak mau bedah terlalu dalam karena nggak cukup waktunya. Kita mau pakai tagline ini, kalimat ini. Ya. Mata yang tertuju kepada Yesus. Menyelesaikan perlombaan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Terus pandang Yesus, saudara. Dia itu pemimpin yang sudah ngasih teladan kepada kita. Ya. Kalau saudara lihat di markas tentara, polisi, pasti ada figur-figur yang mungkin sudah tiada, ya. Tapi figurnya itu dijadikan monumen atau patung. Untuk apa? Untuk dijadikan inspirasi, supaya ketika mereka memandang kepada patung itu, mereka ingat kisahnya. Oh, dulu jenderal ini melakukan ini. Oh, dulu dia melakukan ini. Orang ini berhasil membebaskan tawanan dan seterusnya. Ya. Nah, sedangkan kita punya Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita menjalani hidup ini, kalau seperti ayat 1 bilang, ya, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba, life is a race. Hidup adalah perlombaan. Bukan siapa yang keluar sebagai juara satu, tapi siapa yang akan sampai di garis finish. Ya, kita melakukan segala sesuatu dengan teladan Yesus. Ya, saudara pasti sering dengar ayat ini.
Kalau saudara berada di ibadah penghiburan, orang yang akan dikebumikan atau orang yang sedang disemayamkan. Ya, ini ayat yang menggambarkan bahwa selama kita hidup, kita terus berjuang, kita terus maju. Kita terus memandang Yesus sambil berlari ke depan. Ya. Oh, ayat ini luar biasa. Kalau saudara merenungkan baik-baik, ayat 2 ini mengajarkan pada kita menjalani kehidupan ini dengan memandang Yesus. Seperti Yesus yang menjalani sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi ternyata dikatakan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. For the joy that set before him. Bagi dunia, salib itu kehinaan. Tapi dia melakukannya dengan tekun. Ya. Ada sukacita. Karena dia tahu yang dia lakukan itu bukan kosong. Yang dia lakukan itu bukan tanpa arti. Tapi akan membawa arti yang dalam, arti yang besar. Demikian pula hidup saudara dan saya. Oh, Roh Kudus mengingatkan saudara pagi hari ini. Apapun yang saudara lakukan saat ini, itu berarti. Sekecil apapun yang saudara lakukan saat ini, itu ada artinya. Walaupun hanya sesederhana bangun pagi hanya untuk mengikuti ibadah pagi, itu berarti. Di dalam Yesus semua yang saudara lakukan itu ada artinya, ada maknanya. Jangan sampai kita lupa bahwa hidup kita ini berarti. Jangan sampai kita juga lupa menjalani kehidupan kita sambil memandang Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Mari. Jangan mau kita ditipu iblis bahwa hidup kita ini tidak berarti. Dan seterusnya, nggak berharga. Tapi mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Run the race. Jalani pertandingan imannya, jalani. Terseok-seok tidak apa-apa. Kita tidak sempurna. Tapi ada Dia yang akan menyelesaikannya bagi kita. Ayat 2 ini mengatakan, He is the author of our faith. Dia yang memimpin kita dalam iman. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan author of our faith. Dia itu sebagai seorang originator. Ya, dia yang mengajarkan, dia yang menciptakan apa itu iman. Oleh karena dia kita punya iman. Kita bisa beriman, kita bisa percaya. Dan dia juga finisher of our faith. Nah, di dalam bahasa Yunani-nya sebetulnya itu disebutkan sebagai perfecter of our faith. Yang menyempurnakan iman kita, membuat iman kita menjadi sempurna. Dengan memandang Yesus, iman kita, kepercayaan kita jadi sempurna. Ya. Sekali lagi ayat ini berbicara mengenai fulfillment. Karena dia yang menyempurnakan iman kita, dia itu menggenapi iman yang kita miliki. Menyempurnakan. Dan bahkan dia adalah objek iman kita. Kita beriman kepada Dia, kepada Yesus. Karena Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Pagi hari ini message-nya simple. Tetap pandang Yesus dalam kehidupan kita. Karena tanpa memandang Yesus, kita gagal, kita kalah. Kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saya tidak mendoakan saudara supaya semuanya segera menyelesaikan pertandingannya ya. Enggak. Kita semua mau kalau waktu kita belum tiba, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Ya. Catch up into heaven. Naik ke surga bersama dengan Yesus, diangkat dalam rapture. Selama itu belum terjadi, let's run the race with our eyes fixed on Jesus. Mari kita jalani pertandingan kita dengan mata yang tertuju pada Yesus. Tuhan, aku sudah berusaha. Kekuatanku terbatas, tapi aku mau memandang kepada Yesus. Aku percaya ketika aku memandang pada Yesus, aku punya kekuatan yang baru. Aku tetap bisa berlari. Aku punya semangat yang baru. Saudara, begini ya, kita tidak boleh mengibaratkan hidup kita ini seperti seolah-olah semuanya sudah berakhir. Sebab kalau Yesus bilang belum berakhir, itu belum berakhir. Seburuk-buruknya keadaan kita saat ini, tidak terlalu sulit bagi Yesus. Karena Yesus mampu dan Yesus mau untuk menolong kita. Nah, bagian kita bukan mencari cara menyelamatkan diri. Tapi bagian kita adalah to turn our eyes upon Jesus. Mengalihkan pandangan kita kembali kepada Yesus sehingga kita itu cuma fixated. Kita itu cuma tertuju pada Yesus. Tidak teralihkan oleh yang lain. Bahasa Jawanya enggak meleng, saudara. Enggak kanan kiri. Pandang Yesus. Lakukan semuanya dengan tetap memandang Yesus. Karena Dia yang bisa membuat kita beriman. Dan Dia yang akan membuat apa yang kita imani itu menjadi sempurna. Pesan pada pagi hari ini, tetap pandang Yesus. Tetap beriman. Tetap percaya. He is the author of our faith and the finisher, perfecter of our faith. Ketika kita sedang menjalani hidup ini yang diibaratkan sebagai perlombaan, pandang Yesus. Tetap pandang Dia. Enggak gampang, Pak. Berat. Tetap pandang Yesus. Tidak ada pilihan lain. Karena Dia sudah meletakkan dasarnya. Dia sudah menyiapkan tracknya ketika Dia di atas kayu salib. Teteleste sudah selesai. Nah, bagian kita tinggal berjalan di situ. Sampai penggenapan itu terjadi. Puji nama Tuhan, saudara bersukacita dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita bukan karena keadaan dunia. Tapi karena Tuhan Yesus beserta kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah kami yang sangat baik. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman-Mu ini memerdekakan kami. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.